Jadi, at least saya tidak numpang kopi dan numpang konten di rumahnya Onsu. Mana ada laki kayak gitu. Udah lah ya, Cio. Ruben Onsu keberatan. Ya jelas keberatan. Ini nafkah untuk anak-anak atau nafkah untuk sarwendahnya juga. Jangan berlindung di balik anak lah. Menjadi referensi kamu ketika kamu milih. Dan ini aku pakai AC-nya juga pakai AC Daikin. Tapi Daikin emang dingin Daikin. Dia yang kayak AC apa nih namanya? Jadi selalu komunikasinya diawali seperti itu gitu loh. Jadi ngomonginnya apa, tiba-tiba terjadi miskomunikasi yang muncul tagihan. Nah, jadi apalagi kita minta perincian gitu loh. Ini Wah, kacau. kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Iya. Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah satu tiket di row yang sama. Tadi kata seru, jadi Ruben bilang ya udah saya maaf deh. Kayak ABG sumpah. sumpah. Kata seru. Ya, maaf ya, karena kepencet kata seru. Ruben maaf terus. Iya. Dia terus di pressure gitu. Aku pokoknya aku. Padahal semua itu perjuangan dari Ruben, kocak. Aku kak, aku sama uka-uka. New Mang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu always bolos, si Pakun lagi bobo nyenyak, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum mendapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santi People. Bener-bener nggak habis-habis. Hari ini ada sesuatu yang disepil lagi sama Bang Minola nih. Tapi sebelum kita meluncur, mau terima kasih buat Santi People yang udah selalu full support, nge-like, subscribe, komen, nge-share, nonton sampai habis, super thanks, hype, hatur nuhun pisan. Semoga pada kaya raya dan tidak diancam kalau ada orang mau beli tiket Blackpink. Langsung kita meluncur. Cus. Kita buka dari Koko Hiroshima dulu nih ya. Banyak netizen yang menggali jejak digital, membantu netizen yang lain untuk kasih tahu ini loh liftnya yang 500, ini loh AC-nya yang 400 gitu. Biar tahu aja gitu. Kurang ajar komentarnya. Lift bukan sembarang lift. Cegi. Play. Kan kita mau ke lantai paling atas naik lift. Ya. Silakan masuk. Berapa orang nih bisa muat? Bisa kok. Oh, bisa misalnya juga. Iya makanya aku bilang kalau di bagian sini dia adalah Tulisan burung-burung. Iya, kalau dia nggak ketutup dia nggak akan bisa deh. Home lift soalnya biar lebih aman. Nggak boleh nempel. Iya. Ini yang kemarin salah beli pintu atau salah beli apa sih liftnya? Salah ukuran apa? Oh, karena di depannya ternyata bolong. Jadi kayak partisi yang lengkungnya itu baru bikin. Karena pertama dipasang liftnya ternyata masih ada jarak. Jadi aku tembokin lagi. Kamu yang nembokin. Iya ya. Jangan nempel tembok. Dia nempelnya di sini. Wow, kita langsung disambut oleh lukisan. Wow. Oh bukan itu gak lukisan. Itu bukan. Itu awan beneran. Awan. Lumayan hot. Sekarang kita mau ke Oke, yang lebih menarik bukan videonya kalau buat Mamang, komen-komentarnya. Andra Tania. Kalau duit papihnya kenapa nggak bikin dari zaman dulu gitu. Wah, Andra, mohon maaf Mamang nggak bisa nyapuin yang ini ya, agak sulit ya. Sapuin sendiri ya. Iya siap lah. Nih, makasih Papi Ruben udah bangun untuk Mami. Oh, Papi itu maksudnya Papi Ruben. Oh, maksud dari si netizen ya. Iya. Aman. Kasih lagi. Cus. Nih, ceki. Play. Pertama kali aku memutuskan untuk membangun rumah, ya kan, itu langsung kita karena request dari anak-anak dia mau ada lift. Jadi kita langsung mencari lift dan aku pesen dari Aritco. Ini aja masih sampai handle-nya ini ya, belum dibuka ya. Iya. Hebat banget berarti anak-anaknya request Mama mau lift gitu. Iya, langsung diturutin. Iya. Padahal lebih sehat pakai tangga tahu. Jadi si kaki
jadi lebih kuat gitu. Iya. Boleh kita buka ya, boleh kita unboxing nih handle ya. Nah. Sambil liftnya sudah sampai. Karena ini home lift, jadi dia akan lebih slow dan lebih safety gitu loh. Iya. Mending naik tangga. Buka. Udah belok aja. Oke, kalau kayak gitu guys kita masuk aja yuk. Nah, kita langsung naik ke atas aja. Mungkin kalian ada yang menyadari dengan spot di sini. Kemarin itu aku sempat bikin cover lagu ya kan. Dan ini dia gambar yang aku tunggu, sama aku pakai cat topan juga dan dibantu oleh Ali Cat gitu ya kan. Jadi kayak emang gambarnya wow. Gambar ini apa yang biasa di cover apa pensil warna gitu. Burung-burung apa ya inilah ya pokoknya. Iya, Cuman iya, komentarnya ini Santi People dari Mama Strong. Aku mulu. Ruben lah yang banting tulang. Ya mungkin kan ini cuplikan Viti, kan kita nggak tahu fullnya, nggak mungkin Iya. satu full aku terus kan. Harus positive thinking lah, Mama Strong. Kalem disapukeun ku Mamang. Ini lagi, Yes. nih Ratna Moms 2 Bima ceki-ceki. Play. Menjadi referensi kamu ketika kamu milih. Dan ini aku pakai AC-nya juga pakai AC Daikin. Tapi Daikin Sentral. emang dingin Daikin. Dia yang kayak AC apa nih namanya? Bukan AC Sentral. kaset. Sentral sebenarnya gitu, AC sentral. Jadi ada beberapa macam. Kebetulan aku pakainya Daikin Pro Shop. Jadi dia tuh bisa ngasih tahu gitu loh. Kira-kira ruangannya sebesar ini bisa perlunya berapa. Jadi dipastikan kalau misalnya banyak orang yang di dalam ruangan itu, tapi tetap keadaannya sejuk. Bukan kedinginan ya, sejuk gitu. Mewah, gak Ini percuma. aku pesan liftnya sebenarnya dari Aritco. Jadi pertama kali aku Ini yang tadi ini mewah banget ya, nggak percuma gitu Ruben sampai ngeluarin duit segitu banyak, hasilnya mewah banget gitu. Mewah. Mantap Ruben. Komentarnya ini dari Ain, aku pesen langsung caps lock jebol. Ruben yang bayar katanya. Ya nggak salah sih. Iya. Kan pesen doang mah bisa. Iya, Kayak Nyonya yang pesen memang yang bayar iya, gitu. Ini lucu banget request anak-anak. Anak mana ngerti yang begituan. Ya mungkin dari kecil sudah berbakat desain interior, arsitektur gitu. Jadi ngerti requestannya gitu. Iya. Wah ini kacau banget. Alasan dia pindah rumah karena nggak mau diungkit-ungkit. Dugaan aku sih ya bukan karena itu, tapi karena nggak sanggup bayar listrik dan karyawan. Dibalas lagi, bisa jadi kan udah di stop. Tapi kalau inget ada AC sentral, ada lift gitu, Iya. home lift, Gede sih. gede listriknya, Gede. nggak bohong itu mah ya. Aku, pokoknya aku. Padahal semua itu perjuangan dari Ruben kocak. Aku kak, aku sama uka-uka. Netizen banyak ngefokus ke ini jejak digital yang aku. Sering ya gitu. Terus nungguin netizen mana apa dia mention Ruben, apa dia mention kami gitu. Oh enggak, itu. Cuman mungkin belum nemu aja netizen part yang itu. Sabar. Kasih lagi. Just. Nih, ini juga menggetarkan jiwa nih membacanya ya. Live Grid ID. Oke. Baru banget press from the oven. S disebut sering ancam Ruben soal rumah yang akan dilelang. Ceki. Play. Jadi itu diawali dengan dialog di Oktober 2025 itu berkaitan dengan masalah tiket Blackpink. Ya, itu cerita tersendiri masalah Blackpinknya. Sekarang kita bicara masalah lelang. Nah, jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, Ruben jawab, ya duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat di sini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama. Pasti sudah terjual. Betul. Makanya Ruben tidak lagi menjawab
pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ntar dulu. Karena setahu Kumang, Eh, apalagi Blackpink yang Blackpink. udah maksudnya udah tenar banget gitu kan. Itu udah pasti rebutan sistem apa namanya pesen tiketnya tuh cepet-cepetan gitu. Iya. Dia tahu gak sih ini tiket Blackpink bukan tiket Sukro gitu ya. Iya kok seenteng itu, kurang nih satu lagi dong di sebelah. Bisa nggak gitu Iya, ya? bisa nggak? Allah. Ya jelas tidak dong Iro, luar aja sendiri. Iya, Jangan- namanya aja udah war tiket ya Mang ya. Iya, jangan nyuruh-nyuruh. Mantan laki lagi yang disuruh Ya tuh. Allah. menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Sungguh sangat nyambung, obrolannya sangat nyambung sekali. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben gitu loh. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Iya. Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah satu tiket di row yang sama. Nah, andaikan di Oktober 2025 seperti apa yang disampaikan oleh S, rumah itu mau dilelang, pasti sekarang sudah dilelang dong. Iya, betul. Betul ya? Betul. Udah bertahun. Heeh. Tapi tetap saja baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, dia menggunakan kata-kata lelang ini untuk menjatuhkan nama baik Ruben dan mental Ruben. Karena kan sebenarnya kan ini kan nggak perlu diumbar ke masyarakat. Nah, punten Mamang potong dulu ya Santi People. Kalau menurut keyakinan Mamang, dugaan Mamang boleh dong menganalisa Maya. Kalau Bang Mindola tadi kan menduganya lelang itu jadi senjata lah ya untuk mengancam. Tapi pas tadi memang ngecek kalau kita flashback di timeline yang tadi itu Oktober 2025, memang itu jadi bahan yang kuat gitu untuk ngerujak Ruben oleh netizen pendukungnya gitu. Tidak bertanggung jawab lu segala macem, tinggal nih akhirnya begini gitu. Jadi pada saat itu Ruben cukup jiper juga gitu. Iya. Karena nih pasukan netizen yang sekarang belum turun, masih ngeliatin waktu itu, masih kuat kok gitu. Iya. Begitu sekarang udah turun langsung, mau lelang nggak mempan, dibentengin oleh para netizen sekarang mah. Iya. Ujungnya hanya minta ketemu anak, kok dirinya melebar kemana-mana kan begitu ya. Nah, dari pertanyaan maaf ini rumah mau dilelang kan tanda tanya nih ya, nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu, tapi kemudian Jadi Ruben menjelaskan ya, bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan. Jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya. Aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. iya. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan. Berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan. Ya. Terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Iya, betul. Bukan hanya bayar bank yang 379 itu, tapi juga bayar bulanannya S yang diminta selalu bertambah-tambah yang akhirnya sampai 200 jutaan itu, ya. Nah, jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Iya. Nah, kalau sekarang dia mengatakan saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang. Bahkan dipakai untuk live TikTok. Iya. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya? Iya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Agar artinya itu kita jangan lagi membahas masalah lelang-lelang itu, karena lelang-lelang ini sesuatu yang sudah menjadi bahannya dia kalau merasa bahwa ada hal-hal yang
kemauannya dia itu menurut Ruben tidak dipenuhi. Termasuk apa itu yang menurut dia nggak dipenuhi? Cari tambahan tiket satu lagi di row yang sama. Nah, tapi tetap S minta satu tiket lagi di row yang sama. Kalau tadi misalnya mintanya tambahlah satu tiket lagi di mana aja, yang penting sama-sama nonton Blackpink, yang penting ada temennya, nggak perlu bersebelahan, mungkin Ruben bisa usahakan. Tapi ini kan penekanannya adalah di row yang sama. Nah, karena tidak bisa lagi diupayakan di tanggal 1 itu di row yang sama, dan sebenarnya Ruben sudah berkomunikasi dengan anak-anaknya bahwa akan mendapat jadwal nontonnya itu di tanggal 1 atau jadwal show yang pertama, nggak ada masalah. Tapi kemudian setelah ada row tadi itu, tempat duduk tadi itu, menurut Ruben ada omongan, oh nggak bisa tanggal 1. Hah? Anak-anak ada latihan atau lomba. Gitu. Hah? Gimana ceritanya? Berarti tanggal 1 tiket yang 3 itu tidak bisa direalisasikan karena anak-anak itu tidak bisa nonton di tanggal 1 karena ada lomba. Angus gitu. Enteng banget. Nggak tahu angus atau dijual lagi tuh biasanya. Oh iya. Ya tidak mau tidak mau ya tiket pertama itu hangus, Ruben harus beli lagi tiket baru di tanggal 2. Karena beli tiket baru di tanggal berikutnya ya tentu dapatlah Tambahan. 31 jadi 4 tiket di row yang sama. Buat siapa sih? Iya. Penasaran buat siapa sih? Satu people kayaknya udah tahu buat siapa deh. Cuma mah nggak tahu, coba lupa Nah, jadi itu yang terjadi, dan memang kalau kita lihat dari dialog ini dari Oktober tinggal 30 terus ke November tanggal 1 menjelang keberangkatan nonton Blackpink itu, di sini ada satu dialog yang menunjukkan bahwa mereka suka miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi itu misalnya Ruben ini typo dalam menjawab chattingnya si S itu ada tanda seru. Itu menjadi pembahasan. Panjang ya. Kenapa ada tanda seru ini? Begitulah kira-kiranya. Rewel ya. Akhirnya terjadi keributan dalam komunikasi itu, dan ini ya Ruben bilang ya udah nggak apa-apa ya. Nah, dia minta maaf nih Ruben ini. Iya, saya maaf. Ya ini saya maaf. Nggak lihat pakai kata seru. Jadi tanya kata seru, jadi Ruben bilang ya udah saya maaf deh. Kayak ABG sumpah. sumpah. Ada typo, ada kata seru. Ya, maaf ya, karena kepencet kata seru. Ruben maaf terus. Iya. Dia terus di pressure gitu ya. Setelah Ruben minta maaf, balasannya bukan maafnya diterima. Iya. Enggak. Muncullah tagihan. Bulan. Enggak. Aduh, orang minta maaf, ya gue maafin, besok-besok jangan gitu lagi lu ya, gitu. Ini mah jawab iyanya enggak, kenapa tiba-tiba muncul tagihan? Ya begitu pikir, gue gak mau minta maaf sama dia, kenapa? Habis minta maaf muncul tagihan. Tergitu di langsung sama netizennya ya. Lagian, iya ya salam ibu, udah kepala 3 loh. Masa kayak ABG gitu, perkara tanda seru aja. Iya. Maksudnya kamu marah gitu. Kan statusnya udah mantan. Masa sesensi itu sih? Iya, giliran sama chatnya sensi. Giliran ini tagihan. Lucu banget lagi Bang Minola ngebalesnya. Ruben maaf terus. Dia terus di pressure gitu ya. Setelah Ruben minta maaf, lucu banget ini sumpah. Balasannya bukan maafnya diterima. Enggak. Muncullah tagihan bulanan seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ya, anak pokok 75, sarang burung 9,3, ya, dogi 9,5 dan seterusnya. Jadi selalu komunikasinya diawali seperti itu gitu loh. Jadi ngomonginnya apa, tiba-tiba terjadi miskomunikasi yang muncul tagihan. Nah, jadi apalagi kita minta perincian gitu loh. Ini wah kacau. Gila bergaul sama Anda. Ruang lingkupnya duit. Ngechat, ngobrol, kesel, emosi, tagihan. Masa gitu sih?
Aduh, Santi People coba mind blowing banget nih. Ini mau nonton fullnya silahkan ke Grid ya. Memang nggak habis pikir Tibang tanda seru ujung-ujungnya tagihan tuh ya gimana gitu. Ancamnya lelang tuh gimana nih. Gila bener-bener sama pihak Ruben Bang Minola ini nggak ngasih kendor. Iya. Pilih aja sehari satu gitu ya. Nah ini masalah mau dibantah juga sulit mang kalau kayak gini. Ada Ada buktinya, buktinya Ini masalahnya. chatnya. Kecuali dia bisa nunjukin bukti sebelah. Enggak itu dia edit, ini asli yang ini gitu. Bisa banget kalau kayak gitu. Iya. Tapi kan belum ada klarifikasi semenjak chat-chat ini, bukti-bukti chat ini dibongkar oleh Iya. pihak Ruben gitu. Duh, Santi People sebagai para ibu gitu, kalau lagi marah sama lakinya ya, lakinya minta maaf, bilang iya dimaafin gitu. Jangan munculin tagihan. Soak lama-lama lakinya kalau begitu ya. Tolong jangan itu Santi People. Kasih next ya. Cus. Apa nih Mamski? Ini caption video dari Clippernya. Hayolo Jordi bilang gak lu sama kakak lu baceki-ceki. Play. Tiket Blackpink dibeli sama Ruben yang nonton si Jordi. Oh maksudnya yang satu tuh buat dia? Hah? Emang kurang tahu Wah kayak mah lebih tahu mantap Tiket Blackpink dibeli sama Ruben yang nonton si Jordi. Jordi nonton Blackpink lo ya sama kakak ipar lu sama ponakan lu. Bilang gak lu ke anaknya ke Talia, kakak lu yang beliin tiket? Bilang gak Jordi? Diem-diem baik lu, kemarin lu kencang bener lu ngomong. Mana sekarang lu kok ngilang sih? Kok ngilang sih lu? Kok hilang? Kemana kau? Hilang ya? Kamu hilang ya? Kamu hilang Jordi. Kamu gak nonton Blackpink ngapain? Yuk kita mau lihat Blackpink dulu yuk. Nih. Yang kemarin itu ya. Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya. Blackpink itu baru kamu gitu. Nggak tahu dah ya, malah berpikir itu perjuangan mamanya dan perjuangan teman mamanya gitu. Nah tadinya Ruben sih nggak berpikir ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ketika anak-anak semakin merasa asing dengan bapaknya ya ada dong. Oh nggak khawatiran, jangan kan gitu. Bu ya apa-apa kalau masih minta tuh baik-baik, tahu adab gitu. Ya apa-apa kalau masih minta tuh Bu ya baik-baik, tahu adab. Heran aku. Iya, geng-gengannya rada-rada kurs. Soal ada rada-rada kurs gitu ya. Ini ada netizen yang bingung dari Vienna baru kali ini lihat orang udah cerai. Dari cicilan sekolah, les balet, uang satpam, supir, ART, uang buah-buahan, sampai ke uang plastik sampah yang nanggung mantan lakinya, dan itu pun di luar uang nafkah pokok bulanan, beda lagi. Iya, itu pengeretan sih itu namanya. Berat. Imam. Wah, Imam postingannya memang mulai suka nih. Sodorkan nominal nafkah anak tiap bulan selalu minta 225 juta. Ruben Onsu keberatan. Ceki. Play. Sarwenda sodorkan nominal nafkah anak setiap bulan selalu minta 225 juta. Ruben Onsu keberatan. Ya jelas keberatan. Ini nafkah untuk anak-anak atau nafkah untuk Sarwendahnya juga. Jangan berlindung di balik anak lah. Kalau dibandingkan artis-artis yang lain yang bercerai, kayaknya Sarwendah itu tuntutannya yang paling gede nggak sih, sampai ratusan juta setiap bulan? Kayaknya ya. Ini yang gua tahu. Iya menurut keyakinan Mamang juga ya. Ya kerja di TV, kontenin soal seputar seleb gitu kan. Ya kenapa ini akhirnya meledak wadididau tuh ya karena memang terbesar gitu. Iya. Gitu. Besar sekali. Makanya netizen sampai komen singkat padat jelas. Yang mana yang aman ya? Ini aja nih ya. Untuk semua, kalau untuk anak nggak segitu juga katanya tuh. Ya, menduga-duga. Yang ini memang nggak baca ya. Ini juga nggak baca. Ini juga nggak baca. Aduh. Lagi yuk. Cus. Apa nih dari Teh Yanti? Gila ya, bener-bener gila. Lu pada gila. Pertama gue gak pernah ngata-ngatain ya. Bukan ngata-ngatain, itu mah roasting. Yos. Tahu? Bukan ngehina, itu mah roasting, mengingatkan bagaimana sombongnya dulu sih junjungan lu pada ya.
Terus ada yang bilang semoga lu dapat laki yang kayak RO. Ya nggak apa-apa, RO orangnya tanggung jawab, uangnya banyak. Nah, dikatain RO-nya nyinyir, teu nyinyir kumaha ari anak dijauhkeun mah dihina. Yang memulai menghina itu siapa? Junjungan Allah. Terus junjungan maneh ngahina batur, nyebut anjing ka batur, nyebut cong ka batur, itu menang halal, nggak ada karma-karmanya gitu. So aneh siapa ngomen teh? Dikatain kampungan, lah emang aing orang kampung, jadi slow aja, aman aja. Dikatain hati iblis, hati junjungan Allah lebih apa? Hah? Sekarang dikatain kampungan, dah orang mau orang kampung dah. Emang kenapa kalau orang kampung? Iya, kita mah nggak malu. Ini apa dari si Mungil nih? At least saya bisa bahasa Inggris. At least saya tidak numpang kopi dan numpang konten di rumahnya Onsu. At least. Mana ada laki kayak gitu. Udah lah ya, Cio. Maksudnya apa tuh yang terakhir lu Mungil? Enggak, masalahnya ngomong dia gitu. Yang lebih mengenal gitu kan, dengan karakteristik seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi memang gak bilang 100% valid, cuman tingkat kevalidannya mungkin menurut Mamang tinggi gitu. Dari Koko Hirocimot apa nih? Pada saat itu tidak ada orang lain, hanya Allah, dan Allah jawab semua doa. Ciki-ciki. Play. Dan kenyataan gitu. Jadi pada saat itu benar-benar kayak nggak ada orang lain lagi gitu. Jadi ketika saya hanya bicara di saat lagi diam, ya Allah jawab semuanya. Itu terang-terangan saya langsung mendapat jawabannya gitu. Dan iya sih, nggak mungkin kalau dia nggak ngadu ke pusat mah. Soalnya ngelihat apa momennya terlalu semesta mendukung banget gitu. Dibalikinnya bener-bener dibalik. Iya. Tibang sehari apa, abis besok tuh sebebalik-bebaliknya gitu. Makanya nih wah, karena laporan ke pusat nih semesta mendukung jadinya ya. Ya udahlah, sekarang mah kita ke Super Thanks dulu. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada pokoknya 11 apa ya 15 apa ya pokoknya banyak hatur nuhun pisan Santi People. Yang pertama kita buka dari Aruni itu. Jaga psikologis anak, terus SW dan CEO live semi prom itu gimana aturan? Hei Bapak Botak katanya. Anda lawyer beneran kan? Piye. Terima kasih. Cinta Queen. Thanks. Savana. Thanks. Jadi Justian G. Thank you Nyomang. Aduh 3 hari nggak nonton Nyomang jadi maraton deh. Hatur nuhun masih inget ya. Dewi Sri. Si paling pintar retorika itu pengacara SW. Lanjut hadir dari Hong Kong. Mantap. Hong Kong gimana kabarnya soal badai itu ya? Tolong info ya di next video ini. Story namanya Mak. Thanks. Pokoknya I love you full untuk hostnya. I love you too. Yanti. Aku juga dimimpiin tapi Sarkawi versi Mak Lampir yang bengis dan tamak. Buat Ero semoga terhindar dari mimpi buruk ketemu Sar katanya. Semangatnya Nyomang, kalau terus sampai hak asuh pindah ke tangan Ero siap. Jangan bosan-bosan dulu ya. Tanggung dikit lagi. Keisha, semoga Enda dapat hidayah tapi sifatnya ditinggal ya Anda. Speechless untuk pengacara sebelah, semangat terus untuk RO dan tim semangat. Pusakaratu. Assalamualaikum Nyonyo dan Mamang. Dari awal sampai detik ini aku ngikutin kasus RO dan Dah ya. Ternyata mind blowing banget ya. Drama Miss 200 Jetong ini. Semangat Kuku RO. Semoga hak asuh anak dimenangkan Kuku RO. Amin. Eva Bams. Jujur baru kali ini aku jadi member podcast yang aku tonton. Wih hatur nuhun. Komen dan sawer tiap. Iya loh bener hatur nuhun pisan ya. Sekarang udah wajib bawa AirPods kemana-mana katanya. Sampai dijulukin mama gabut sama anak-anaknya. Nono adek nono. Aku cuma mau komen singkat aja yang angkat derajatnya si S itu kan si R ya. Walaupun tetap kelihatan oka. Sekarang setelah sama CEO palsu malah lebih kelihatan
Yang ngomong orang kaya masalahnya, Mamang no comment ya. Iya. Dia punya penilaian sendiri. Soalnya yang ngomong orang kaya ini gak usah diraguin lagi nih, Mbak ya. Iya. Cebong Anyut. Harusnya drama Ratu Halu ini viral tahun 2012. Kan bisa menginspirasi aku buat ikutan meres mantan. Oh tidak, mental pengemis mulai menampar kepalaku. Amit-amit jauh-jauh. Jangan. Cebong Anyut strong. Gak ada peras-peras gitu ya. Eriu Diasti. Dah, tahan-tahan nih gak komen katanya. Gatel juga tiap lihat tuh si kubu kiwi halu ego mengalahkan logika. Minimal punya sedikit malu biar nggak malu-maluin katanya. Segala apa bilang aku. Dia enggak juga ya. Definisi iblis yang diusir dari dia enggak. Ternyata jejak digital nggak hilang dan nggak bisa bohong. Udah landah mingkem aja. Plester juga mulut pacar lu biar nggak ngomporin lu dah. Terus nggak usah pura-pura nangis deh. Percuma nggak ada yang percaya. BTW dah jangan masuk ke mimpi gue ya. Nightmare. Pada takut dimimpiin sumpah. Yes saja. Pengacara tak ya lu pintar tapi lol ya blunder terus. Enda lu juga sama cantik. Wish. Pinter dan Oke. Oh 2 kali. Sorry ya Mamang, Yomang, buzzer Enda, Mamio, Papio, Vario, Mio. Aigu Jokoke semua salam buat Pak Kun dan Abu. Siap. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyoran. Mamang, si Abu masih bolos, si Pak Kun udah gak sabar mau ngambil super thanks-nya 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.